Halo, ini selamat sore semuanya. Kita menunggu Udadian untuk join the chat. Maaf ya, aku agak-agak gaptek. Jadi, mohon dimaklumi. Oke, now sekarang gimana caranya ya? Invite Udadian. Tunggu. Ah, go live with. Oke. Tunggu. Normal. Normal kok ini. Oke. Udah. Pas on buat temanya. Maaf ya. Ini sambil technical glitch. Hai Trisno. Ini ada Nero Street juga. Halo, selamat sore. SG Minang belum live? No? Sudah live kok. Sudah. Ini ada. Oke, view. Halo, Oke, akhirnya alhamdulillah alami. siap. Akhirnya tutorial selesai. Ini cobaan bulan puasa ya. Mohon maaf semuanya, pemirsa. Yang moderator gaptek kayak saya nih kayak gini. Siap. Oke, semoga semuanya siap untuk mendengarkan cerita tentang kuliner Minang. Siap. Kita coba mulai, kita minta kali ya, cerita apa, background-nya, profilnya, apa sampai jadi terjun jadi chef Minang. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Salam kenal semua. Baik yang belum pernah jumpa ataupun yang mungkin sedang bergabung di live sekarang. Udah itu sebenarnya sih menjadi seorang chef itu karena memang ada sebuah panggilan juga sih dari. Oke. Nah ini, terima kasih Nero Street. Kalau udah suaranya agak pelan ya di saya ya? Udah oke belum ya? Nggak kedengeran. Coba audience bisa feedback kalau udah dia kedengeran nggak? Suara saya kedengaran nggak teman-teman? Mungkin kita. Suara saya kedengaran kah? Pelan sih, tapi nggak apa-apa lah. Coba ya, cari speaker. Oke, udah suaranya agak kecil. Oke, udah. Tuh kan ya, udah suaranya agak kecil dah. Bukan cuma aku saja. Udah lumayan. Kurang. Oke, baik. Oke. Mungkin lebih deketan ke mikrofon kali. Kalau ini gimana? Oke, mantap. Ya. Boleh. Boleh ya. Baik, kalau ini udah nggak teman-teman? Udah pendengar belum? Kalau aku udah, teman-teman gimana? Mai Sarah masih bilang suaranya agak kecil. Coba dengan perubahan yang terakhir masih kecil apa udah? Udah kan? Oke. Udah. Bisa lanjut Udah udah. oke? Oke. Baik, jadi sebenarnya sih ini ada flashback ke banyak cerita di masa lalu tentang bagaimana udah itu di rumah, bukan kan laki-laki satu-satunya, udah punya adik perempuan 2, dan di Minangkabau khususnya di keluarga Uda, itu kita itu kalau ibu lagi masak, itu wajib turun ke dapur. Nah, kalau nggak turun ke dapur, nggak boleh makan. Nah, jadi yang lain makan dulu. Nah, dan yang kita itu ntar kalau nggak mau bantu. At least ya karena ibu memang bilang ya udah kalau ibu mau masak ya, ada yang buka cabai, ada yang buka bawang, ada yang buka sayuran dan sebagainya. Jadi ada segotong royong lah di keluarga. Nah, at least
juga karena udah laki-laki satu-satunya, jadi setiap ke pasar, jadi kan atlet kalau ke pasar itu kan ngangkat-ngangkat ya, jadi tukang angkat gitu. Bah, jadi akhirnya kenal, jadi bantu ibu ke pasar. Nah, jadi akhirnya bisa kenal bawang lah, kenal ayam, kenal pasar. Karena bagi seorang anak yang SMP atau SD ke pasar itu kalau sendiri itu menakutkan. Tapi kalau namanya kita juga bantu ibu, ya udah kita dampingi ibu belanja, jadi kita angkat bahan belanjaan beliau. Nanti tiba di rumah kita bantu masak, akhirnya pelan-pelan jadi paham dengan bahan masakan, jadi tahu, dan kemudian akhirnya mau belajar, dan akhirnya bilang bahwa masakan Minang itu salah satu yang terbaik memang, dan sehingga akhirnya ya udah kenapa kita sebagai anak muda nggak belajar. Nah, lalu ada beberapa momen, ada 3 momen sebenarnya. Momen kedua ketika ayahanda sakit. Jadi ketika papa itu sakit stroke di rumah sakit selama hampir 26 hari, itu udah diminta ibu untuk masak, dan karena hari itu bulan puasa, jadi masak. Beliau tuh secara lisan bilang, nah kalau dia nanti masak tambah lado ya, ambil cabai segini, bawang segini, cara masaknya begini, karena sudah punya dasar, dan akhirnya terjun selama 26 hari sendiri masak. At least bisa masak walaupun ada kurang-kurang, ibu selalu kasih masukan, feedback. Nah, selalu kasih masukan. Nah, pelan-pelan akhirnya paham, dan kemudian pada 2010 udah itu jumpa Pak William Mongso, chef, pakar kuliner kita. Beliau bilang waktu itu sudah mulai fokus di rendang. Beliau bilang, "Dian, kenapa kamu tidak fokus di dunia kuliner Minangkabau dan kemudian belajar seluruh aspek masakan Minangkabau, sehingga kamu bisa kemudian nanti ke depan bisa memberikan ilmu kamu untuk dunia." Karena yang nguasain masakan Minang itu KNC itu anak muda jarang. Yang ada itu ya ibu-ibu yang umurnya udah 80, 90. Kebayang nggak kalau seandainya suatu saat nanti masakan Minang itu berat loh. Masak rendang itu berat loh. Nggak gampang. Oh iya, saya makanya pernah belajar iya. diajarin sama mama gitu kan. Aduh, ngaduk-ngaduknya nggak tahan berapa jam gitu kan. Betul. Nah, karena prosesnya lama, jadi sebenarnya anak-anak muda Minang itu juga harus turun ke dapur, mengenal, dan kemudian mencintai khazanah masakan Minang. Seperti itu, Kak Hence. Tadi kan bilang udah jadinya spesialis rendang ya. Rendangnya nih kan kalau nggak salah di Minangkabau tuh rendang ada macam-macam. Spesialisasinya rendang khas daerah mana? Apa rendang secara umum aja? Jadi udah itu kebetulan latar belakangnya memang di Padang ya, di kota Padang. Dan kemudian udah tuh tidak saklek memang harus rendang khas tertentu, enggak, tapi memang rendang Minang. Kenapa? Karena selama hampir 10 tahun di dunia kuliner Minang itu memang ada beberapa perbedaan, tapi sebenarnya perbedaannya tidak terlalu banyak. Contoh misalnya ada rendang dare. Rendang dare itu cenderung sedikit lebih pedas. Lalu ada beberapa di bagian Bukit Tinggi itu ada yang hanya memakai bawang putih saja, ada yang memakai bawang merah saja, dan itu at least tidak terlalu berbeda sebenarnya. Lalu kalau di Padang itu lebih banyak rempahnya, ada pada pala, ada lain-lainnya ya, ada lebih berempah dia kalau di Padang. Nah, kalau di daerah pesisir itu dia lebih seperti pesisir selatan, itu lebih favoritnya memang rendang lokan, karena kebetulan lokan itu ada di pesisir. Jadi lokan itu kemudian jadi terkenal rendang lokan di daerah pesisir selatan. Jadi memang ada yang gitu kan ya? Ya, ada yang dari segi bahan, ada yang dari segi bahan inti, atau dari segi rempah-rempah. Seperti itu Kak Ince. Oke. Terus nih kan tadi nih ada dari Dare itu pedas, Bukit Tinggi bawang putih, bawang merah, dari Padang tuh banyak rempah, dari pesisir lokan apa gimana? Minimum requirement buat bikin suatu makanan itu jadi rendang tuh apa? Atau bumbu minimal? Rendang. Jadi gini, rendang itu sebenarnya adalah proses memasak. Nah, proses memasak. Rendang itu sendiri adalah proses. Jadi cuman rendang Minang kita itu ada beberapa dasar masakannya. Jadi yang jelas itu ada lokan itu Mas, itu kerang dari sungai. Kerang sungai atau ibaratnya kerang yang apa namanya, yang dia ada air pertemuan antara laut dan sungai. Jadi lokan itu kerang dia warnanya hitam sih kulit luarnya, tapi dalamannya itu ada warna putih dan ada sedikit hitam, dan itu enak banget. Jadi kayak kerang, beda sih dari kerang hijau, tapi sejenis itu.
Cuma dia ukurannya lebih berbeda, kulit luarnya berwarna hitam. Seperti itu. Oke, lanjut. Untuk rendang sendiri, itu adalah cara masak. Namun, tertarik dari pertanyaan KNC tadi, bahan apa sih yang paling mendasar dalam rendang? Nah, sebenarnya paling mendasar di rendang itu pertama tentu santan ya, santan. Nah, kalau nggak ada santan, Mas, itu agak rendang jadi-jadian. Jadi ada Kayaknya santan. makanan Padang kalau nggak ada santan juga kurang ya, banyak kan. Makanan Minang Iya, maksudnya. betul. Karena santan kita salah satu yang terbaik memang udah berapa pergi ke beberapa wilayah dan santan kita cenderung lebih berminyak. Dan ada santan, kemudian ada daging. Dan santan pun nggak sembarangan. Santan itu santan tua. Nah, santan itu memang santan yang udah tua dan sehingga dia lebih berminyak atau kata orang Minang minyak. Ada minyaknya. Kalau santan muda dipakai itu nggak ada minyaknya. Sehingga akhirnya karena ujungnya kita butuh santan, kita membutuhkan rendang itu berminyak. Lalu ada kayak cabai. Jadi ada cabai ya Kak. Ada cabainya, ada lengkuas. Ya, ada cabai dan lengkuas. Udah tunjukin deh. Udah tunjukin. Oh iya, Jadi iya, kalau boleh, untuk boleh. masak, ada nih, ada bahannya. Jadi kalau untuk masak rendang itu, teman-teman kalau di Singapura, cari nih. Ini cabai, cabai ya. Ini cabai yang keriting. Jadi jangan cabai cari yang gede, cari yang kecil. Nih. Ini keriting-keriting begini, kecil, pedes. Pedesnya enak, harum. Jadi dimanapun kita berada, coba cari cabai yang seperti ini, yang tidak besar, tapi dia kecil dan ini cenderung lebih pedas. Lalu bahan lainnya adalah seperti bawang ya, bawang kampung kayak bawang ini. Udah ada bawang. Ini bawang. Coba Ini lihat bawang. bawang kampung. Dan ini beda ya, beda dengan bawang ini bawang bombay ini. Bawang merah itu Dan kan ini ya? kita ada bawang, gimana? Bawang merah kan itu kan? Ya bawang merah, tapi yang kampung. Karena yang ada jenis-jenis bawang di luaran yang kemudian seperti ini, tapi bukan agak gede dikit, tapi bukan bawang kampung. Pastikan bawang kampung yang kita pakai. Nah, karena memang bawang kampung ini jauh lebih wangi, jauh lebih harum. Lalu kemudian bawang putih ya. Ini bawang putih sampai sekarang kita masih impor dari luar. Dan yang paling penting salah satu adalah ini. Ini apa nih? Ayo Kak Enja. Apa ayo? Ayo apa ini? Lengkuas apa sih? Jahe? Apa itu? Ketahuan. Ayo, coba apa ini? Ayo, apa ini? Aku nyerah. Ayo teman-teman, yang di IG. Tebak. Ini apa? Apa? Ada yang tahu nggak? Nah, itu dia lengkuas. Benar banget. Aduh. Ini nih jahe nih, ini jahe nih. Ini jahe. Oke. Ini jahe, ini lengkuas ya. Ya. Ini jahe, ini lengkuas. Nah, ini penting banget untuk masak rendang dan kemudian ada juga jahe. Oke. Lalu yang salah satunya juga daun-daun. Nah, daun-daun itu kita ada yang dibutuhkan selain daun-daun juga ada serai ya. Lemongrass. Nih. Nah, sambil mengenalkan kuliner Minang, di Padang itu ada yang namanya langko-langko, teman-teman. Waduh, apa? Daun salam itu bukan? Ini langko-langko. Kalau ke pasar Padang atau ke pasar yang ada di Sumatera Barat itu ada langko-langko. Itu lengkap isinya. Nah, udah jelasin satu-satu ya. Tidak hanya rendang, tapi mungkin bahan-bahan yang berguna di masakan Minang. Tapi kalau untuk rendang saja sih kita butuh itu, bentar, udah buka dulu. Kita butuh itu daun limau. Daun limau nih. Daun limau. Kemudian kita butuh daun kunyit ini. Ya. Daun kunyit nih. Ini penting banget. Daun kunyit dan kemudian sedikit daun salam. Ini daun salam. Oh, oke. Beda ya. Nah, ini beberapa bahan dasarnya. Jadi cabai itu digiling dan kemudian nanti cabai kita butuh cabai, butuh bawang putih, bawang merah. Kita juga butuh santan. Kita juga butuh jahe pasti dan lengkuas. Lalu kalau mau kita bisa tambahkan buah pala dan sedikit cengkeh dan beberapa bumbu kering lainnya. Seperti itu kayaknya.
Hmm, Ini kalau pertanyaan aja nih, misalnya kan tadi kan bahan-bahannya banyak ya. Paling-paling minimal, paling dikit yang kita harus punya tuh apa bahan buat bikin rendang yang enak. Jadi Oke. apa yang bisa Hmm. dikorbankan atau apa yang harus ada? Yang kita harus punya itu pasti bawang merah, bawang putih. Hmm? Bawang merah, bawang putih, cabai, dan santan. Sama daging ya. Itu penting banget. Tapi kalau tanpa daun kunyit, daun limau, daun kunyit, Heeh. kemudian tanpa nah, kan ini sebuah kesatuan ya. Jadi kayak jahe, lengkuas itu pasti ada lah di Singapura ada ya. Jahe lengkuas ada Ada, ya kayak. ada. Nah, jahe Lengkuas ya. lengkuas ada. Kayak Kalau ini di ada ya daun Langkok mungkin nggak ada tuh. apa? Langkok-langkok tadi tuh mungkin nggak ada. Langko-langko itu sebenarnya langko-langko itu kalau di Padang itu dia jual dalam bentuk packing gitu, lengkap semuanya. Buat Lengkap bumbu semuanya. bumbu rendang ya. Bumbu bisa masak gula, masak apa gitu, tapi dalam jumlah kecil. Hmm, hmm, Dan hmm. tapi yang paling penting adalah daun kunyit itu penting. Daun daun limau ini penting sama serai. Daun Daun limau sama salam serai. kalau enggak ya nggak apa-apa, masih bisa dimaafkan. Tapi kalau Oke. seandainya daun kunyit nggak ada, daun limau, aduh itu rasa rendangnya kayak rendang PHP gitu deh. Oh Rendang gitu ya. kali-kalian. Nah, jadi recap aja nih ya, untuk minimalnya kalau misalnya ada yang mau nyobain resep rendang, santan, daging, cabe, bawang merah Bawang kampung, merah, bawang putih, daun ya limau, daun kunyit sama serai. kayak lengkuas sama jahe itu penting. Oh, lupa sama jahe. Oke, heeh. Terus Ya, diapain? Udah. gimana? Kan tadi rendang kalau nggak salah apa katanya slow cooking itu cara memasak. Oke, jadi rendang itu kan pola memasak ya. Merendang itu seperti kalau kita memasak gini, udah ceritakan tentang masak rendang. Mm-mm. Jadi inti dasar memasak rendang itu adalah eh, kita sebelum masak rendang itu santan itu diperas. Jadi santan itu kalau bisa diperas jangan pakai air. Betul-betul santan murni saja. Santan murni saja dan santan murni itu kalau udah sih kebiasaan udah pribadi 1 kilogram daging itu menggunakan 5 kelapa besar yang tua atau kelapa marawai tambah sedikit. Kelapa marawai itu adalah tua-tua keladi, tua-tua muda gitu lah. Jadi mungkin Dua-dua udah tua masih tapi jadi masih ya. mau dibilang muda gitu kan. Kelapa merawai namanya. Dan itu supaya banyak dedaknya. Jadi kelapa yang tua itu akan menghasilkan santan yang baik. Santan yang baik, dia punya minyak yang baik, sehingga dia bisa mendukung proses pemasakan. Lalu juga ketika kita masak, itu ada santan pasti. 1 kilo daging gunakan sekitar 5 kelapa dari saripati 5 kelapa tua. Lalu gunakan cabai sekitar 1 sampai 2 ons, 1 sampai 2 ons. Cabai yang tadi ya, ada Cabai keriting ya. cabai keriting tadi. Ya, cabai keriting tadi tuh bisa di blender halus kalau lagi di luar ya. Ya tua-tua mau dibilang muda itu dia merawai. Jadi cabai keriting itu dihalusin dan kalau nggak ada cabai giling, kalau di Padang kan mau surganya banget ya, cabai giling itu tersedia. Tapi kalau teman-teman berada di Singapura, tinggal beli cabainya sekitar 1/4 atau 2 on, dibersihin, kemudian nanti di blender sampai halus dengan sedikit santan saja. Jadi dia tidak perlu tambah air lagi. Nah, setelah itu nanti ada santan, pasti ada cabai. Lalu teman-teman haluskan bawang sekitar mungkin kalau untuk bawang putih cukup sekitar 80 gram. Kemudian bawang merah agak banyak biar agak harum, sekitar 150 gram biar banyak dedaknya. Lalu serai itu sekitar 1-2 batang, daun kunyit sekitar 3 sampai 4 batang, 4 lembar, kemudian daun salam 1 lembar cukup, kemudian daun limau itu sekitar 2-3 lembar. Itu udah perfect. Hmm. Udah wangi pasti. Lalu nanti masukkan semuanya. Kalau mau nanti tekstur dagingnya lembut. Nah, ini juga. Kalau milih daging juga harus dilihat dulu. Kalau teman-teman punya waktu panjang untuk memasak, carilah daging yang misalnya kayak daging bati atau daging paha. Tapi kalau nggak punya waktu banyak, bisa pakai sirloin atau tenderloin yang lunak. Nah, jadi Oh, nanti at masaknya least lebih cepat daging ya kalau pakai gitu. maksudnya dagingnya nggak maksudnya dagingnya tuh jauh lebih lembut di ujung. Tapi memang kalau nggak hati-hati bisa hancur. Cuman ya ibaratnya kalau kita masak di rumah jadinya paling jadi rendang suwir gitu, nggak apa-apa. Jadi nanti kalau udah sampai piring mah mau dagingnya masih petak, mau dagingnya udah sedikit sampai dikit ya no problem, masa rasanya enak kan gitu. Lalu Hmm, hmm, hmm.
Nanti yang penting pertama aduk dulu semuanya. Santan, cabai, bawang merah, bawang putih, jahe dan lengkuas tadi. Yang paling lebih banyak kan lengkuas daripada jahe. Nah, mungkin ambil lengkuas sebesar ini, kalau jahe segini. Nah, jadi beda ya, Jahe 2 setengahnya. kali lipat bedanya. Lebih banyak lengkuas. Lalu baru masukkan apa namanya, daun-daun tadi gabung. Setelah mendidih agak berminyak dikit, baru masukin daging. Udah deh, aduk-aduk manja. Berapa Aduk-aduk lama? manja sampai kalau untuk sekilo mungkin 3-4 jam ada. Sekitar 3-4 jam dengan api kecil ya, slow cooking. Mm-mm. Nah, karena gini, udah itu dulu pernah di masa-masa belajar masa rendang, itu dulu pernah pikir gimana ya kalau masa rendang apinya dibesarin gitu, digedein. Tahu nggak? Digedein. Tahu nggak Kak, apa kejadian? Gimana kejadiannya? Kejadiannya rendangnya jadi rendangnya emang cepat masak, cuman hitam, lalu dagingnya tuh tergoreng, jadi daging tergoreng, jadi santan tuh terpaksa, akhirnya Hmm. daging keras. Nah, jadi akhirnya udah belajar banyak dari rendang bahwa proses merendang itu adalah proses yang harus dihormati, pelan, ada kelembutan di situ, ada ketabahan juga di situ, karena memang harus tabah ya Sabar. di depan kompor sampai berjam-jam. Lalu juga bahan-bahan yang kita masukin ke dalam kelapa itu juga harus bahan-bahan yang bagus, bukan bahan-bahan yang apa namanya, bahan-bahan yang gak seger gitu. Dagingnya Mm. seger, santan juga seger, semua bahan-bahan itu seger, diolah jadi dalam kuali. Kalau bisa gunakan kuali besi yang agak tebal, lalu aduk, mulai nanti jadi paste gulai. Pelan-pelan dia nanti akan mengental berminyak, namanya paste kalio. Mm-mm. Lalu akhirnya nanti jadi paste rendang berwarna coklat kehitaman seperti itu. Tapi ini 3 sampai 4 jam nih sampai ke fase rendang. Soalnya saya belajar sekali nih sama mama kan ya. Kayaknya baru Kalau habis 3 4 jam dimatiin dulu. Terus nanti aduk-aduk lagi. Kayaknya udah ketiga kali masak yang 2 jam 3 jam baru sampai fase rendang. jadi gini Kak, ini tergantung ya. Jadi Ah, 3-4 jam ini sampai tergantung dikeringin alat gitu. masak juga. Jadi yang jelas rendang itu awalnya tuh dia berbentuk gulai, gulai biasa, mendidih gitu kan, mateng. Itu belum matang. Dan nanti lama-lama kelapa itu jadi nyusut airnya, Mm-mm. nyusut dari kalio dia, berminyak, keluarlah minyak, lalu akhirnya dia lebih kental. Setelah lebih kental, nanti di ujungnya pelan-pelan. Jadi proses merendang itu kan proses memasak pelan-pelan ya, memasak pelan-pelan, akhirnya kalau kata orang Minang disangai atau direndang, itu betul-betul api kecil, pelan-pelan sampai menyerap semuanya, dan akhirnya berubah warnanya pelan jadi coklat kehitaman. Nah, itu perfect banget. Dan seluruh Mm-mm. proses ini semakin ke ujung semakin wangi, semakin Mm-mm. ke ujung semakin wangi. Jadi bisa-bisa tetangga sebelah juga, oh apa nih ya? Jadi kalau udah masak rendang itu sekeliling tuh pas udah kecium pasti ketahuan, nggak mungkin nggak ketahuan gitu. Jadi masaknya Kalau 2 kilo kalau ya biar bisa di bagi-bagi Padang, tetangga. Kalau gimana? yang mesti masak 2 kilo biar bisa bagi-bagi tetangga ya. Oh ya, siap. Heeh. Nah ini loh yang tadi kan penasaran nih, 3 sampai 4 jam tuh udah sampai bisa sampai fase rendang. Kalau Aduk-aduk cuma masak sekilo bisa lah 3-4 jam. kalau 1 kilo. Kalau cuma masak sekilo bisa Oke. sampai 3-4 jam. Tapi kalau masaknya kayak udah nih, kali Mm-mm. masak 15 kilo, 20 kilo, jangan harap 3-4 jam. Persiapannya aja udah lebih dari 3 jam kan? Kayak buka bawang, buka cabai, dan sebagainya. Oh ini 3 sampai 4 jam ini total dari persiapan sampai masak. Aku pikir 3 sampai 4 jam cuma bagian Itu ngaduk-ngaduk aja. masaknya doang tuh. Masak doang. Kan, ya? Masak doang. Kalau persiapan itu di luar itu. Oh, terus kalau misalnya mau bikin kan tadi ada daging apa? Tadi yang kerang itu di apa tadi? Lokan, lokan. Kalau misalnya mau bikin rendang lokan, daging cuma diganti lokan aja. Sama aja, Oke, yang lain kalau sama. daging lokan, ini sedikit berbeda. Jadi kalau kita ada kerang, jadi taruhlah di Singapura itu ada kerang ya, kerang hijau atau kerang apa. Jadi kerang itu direbus dulu dengan daun-daun, kayak daun kunyit tadi, kayak serai, jadi dia biar wangi. Nah, Mm-mm. jadi sampai dia agak lembut dikit, baru nanti santan udah dimasak ya. Nanti kerang itu yang sudah dibersihin, yang sudah direbus dengan daun-daun tadi, ditiriskan, dimasukin di proses kalio. Jadi kita masak santan dulu dengan bumbu-bumbu tadi. Jadi nanti daging pun kalau seandainya dia lembut bisa dimasukin di proses kalio. Cuman kalau kakak juga never mind, kalau seandainya memang dia agak sedikit rancang dikit ya dari awal juga nggak masalah.
karena dia Hmm. hasilnya juga pasti enak. Hmm. Kalau ayam juga serupa gitu ya, tinggal diganti aja. Nah, kalau ayam ini beda ini. Kalau ayam ini mending masukin di proses dia udah ada minyaknya banyak. Karena ayam tuh sebentar udah hancur, nggak bisa Oh, lama-lama oke. mah kalau ayam. Kalau ayam Proses nggak bisa minyak lama-lama. berarti warna santannya kayak gimana tuh? Warna santannya pokoknya berminyak banyak, Kak. Warna santannya keemasan. Jadi dia Hmm. kayak kuning keemasan. Lalu di Oh, atasnya banyak minyak, itu namanya kalio. heeh. Nah, dan itu tuh, ya, itu tuh kakak bisa, sini. Nah, Ada keluar ini ada sekecil. Uh, juga. Hanif, ya, nah gitu. Jadi memang pas kalio tadi bisa masukin ayam, bisa masukin lokan, seperti itu kan. Hmm, 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 hmm. Tapi kalau untuk daging, masukin di agak awal ya, terminyak dikit atau pas di awal juga nggak masalah. Oke, kalau daging di awal. Oke. Nah, kan rendang nih ada macam-macam tipe nih. Mungkin nggak semua yang joinan IG Live ini tahu nih dah. Ada rendang apa aja gitu. Kayak rendang jengkol ternyata ada kan, saya juga baru tahu gitu. Oh, Mungkin udah bisa ada jengkol. memperkenalkan rendang itu macam apa, variasinya ada apa aja? Gimana kak? Maaf, Enggak, kan rendang ada rendang tadi kita bentar-bentar. kita bahas Ini ada dulu ya. rendang lokan. Terus ada juga saya juga baru tahu beberapa bulan yang lalu ada rendang jengkol gitu. Nah, ada tipe rendang macam apa aja dah di Oke, Minangkabau. jadi rendang itu macam sih. Rendang itu tergantung apa yang ingin kita masukin. Kita bisa masukin ayam, kita bisa masukin daging, kita bisa masukin kerang dari laut, kita bisa masukin cubada. Nah, Oh, rendang nangka cubada, ya. Mm. ponakan nggak? Ponakan. Kalinda. Jadi ada cubada, ada daun paku, atau daun sayuran paku gitu. Lalu Mm. ada daun-daun juga. Kalau di daerah Payakumbuh itu ada dia menggunakan kayak rendang daun gitu, rendang daun kayu dan sebagainya. Jadi sebenarnya sih kita kalau mau kayak kentang juga bisa, kentang-kentang kecil-kecil. Kalau kita pingin buat rendang vegetarian untuk vegan, ya kita tinggal pakai rendang kacang ke kacang merah atau rendang rendang apa? Rendang apapun, rendang rusa juga bisa. Rendang rusa atau apapun bahan yang kita ingin masukin, berarti dia daging, dia sayuran, bisa. Apapun itu. Asal Hmm. jangan mentimun ya. Kalau mentimun ya nggak bisa. Betul. Tapi kalau kayak misalnya hancur dia gimana bentuknya. Tapi yang jelas yang lazim di Minangkabau itu ya cubada atau nangka muda, lalu kemudian daun-daun seperti sayur paku, ada juga yang di Payakumbuh kayak daun kayunya, lalu ada yang kayak pakai kacang merah, kemudian ada yang pakai kentang, ada pakai ubi juga, uh, macam-macam, banyak banget. Hmm. Terus kalau nggak Pakai salah nih, telur juga bisa katanya rendang di telur. baliknya rendang nih ada filosofinya nih. Nah, itu bisa Oke, diceritain nggak? filosofi rendang pasti. Filosofi rendang itu sebenarnya gini, kalau di Minangkabau orang bilang rendang itu makanan apa sih gitu. Banyak orang bisa masak dan sebagainya. Oke, rendang itu sebenarnya tidak hanya sekedar masakan. Rendang itu punya nilai lebih. Jadi kalau dilihat dari buku-buku sejarah, itu ada buku Amir Hamzah, udah lupa tahun 1800-an itu sudah tertulis tentang rendang. Jadi sejarah rendang itu sudah begitu dalam sebenarnya. Dan rendang itu tidak sekedar masakan, oke, masakan Minangkabau yang dibanggakan, tidaknya sudah seperti itu. Tapi dia punya kehormatan sendiri. Apa itu? Rendang itu punya perlambang. Jadi kayak daging. Daging itu mewakili Nini Mama. Ayo KNC, Nini Mama apa? Hah? Tahu lah ini Mama, itu om-om. Nini Aduh, aku Mama pandang itu palsu tapi nggak sepalsu itu. ya pemuka adatnya kita. Nah, orang-orang datu-datu kita hormati, penghulu kita itu dia pada level Nini Mama. Itu dari daging mewakili Nini Mama. Lalu ada juga kelapa. Kelapa itu putih, eh, penuh dengan khasiat, penuh dengan banyak kebaikan. Itu mewakili Cadia Pandai dalam orang Minang. Yaitu Hmm. cendikiawan. Yaitu cendikiawan itu kayak orang-orang pinter atau orang-orang ilmuwan. Nah, itu yang jadi Cadia Pandai, cendikiawan kita diwakili oleh kelapa. Kemudian cabai. Nah, cabai itu mewakili alim ulama, Kak. Jadi Pedes dong. alim Lama-lama ulama, pedes ya gitu. alim ulama itu seperti pemuka agama. Jadi para ulama-ulama kita diwakili di cabai. Kemudian di pedas ya, karena mengingatkan kita ada hal yang tidak tepat, ada yang harus kita jalankan. Lalu kemudian bumbu pemasak
atau seluruhan bumbu lainnya selain daging, kelapa, cabai itu adalah merupakan lambang dari keseluruhan alam Minangkabau. Jadi Minangkabau. Jadi ketika kita mencicipi masakan rendang, kalau kita pahami betul bahwa ada banyak filosofi di dalamnya, kita akan semakin cinta dengan masakan itu. Karena jujur, udah sendiri juga banyak dirubah sama rendang. Dari ceroboh, dari pengen cepat-cepat gitu kan, akhirnya jadi tabah. Nggak bisa dong masak rendang itu main ngebut-ngebut, main cepat-cepat gitu kan. Harus harus ya harus tabah dan sabar di depan kuali selama lebih dari 8 sampai 12 jam seperti itu. Jadi kalau mau Chef Desi ada bikin rendang ya, Da ya? Ya. Jadi memang kalau KNC ada waktu nanti ke Indonesia, kita masak rendang, jadi ya kita habiskan 1 hari itu betul-betul untuk masak rendang. Mulai dari persiapan bahan, masak dan sebagainya. Wah, panas juga ya, Da ya? Mesti sabar memang. Oke, ini ada pertanyaan nampaknya. Makanan selain rendang, apalagi masakan Minangkabau yang simbolik? Wah, simbolik apa nih maksudnya nih? Nah, jujur aja ya, ini pertanyaan menarik ini. Karena jujur, yang selama ini udah pelajari itu memang rendang lah yang satu-satunya punya nilai falsafah budaya. Yang lain itu malah kayak asam pade daging. Nggak ada. Belum ketemu mungkin pagi udah. Tapi yang jelas rendang dia punya cerita budayanya. Daging mewakili India Mama, kemudian kelapa mewakili ilmuwan kita, cendekiawan, kemudian cabai mewakili ulama, dan bumbu mewakili keseluruhan alam Minangkabau. Tapi belum ketemu nih makanan lain itu mewakili apa gitu. Ada simbolnya nggak? Tapi yang jelas selain rendang pasti kita punya banyak masakan ya, kayak asam pade daging, kayak ikan cuko, kayak balado, dendeng dan sebagainya. Cuman memang rendang ini tahtanya spesial. Dia punya cerita khusus di baliknya. Kalau ini kan sekarang kita lagi bulan puasa ya, Da ya? Makanan khas di Minang kalau bulan puasa tuh apa aja? Makanan khas di Minang, mungkin disebut pabukoan kali ya. Pabukoan, nggak tahu ya kalau misalnya Papa di rumah tuh dia kalau bulan puasa dia sahur tuh pakai anyang yang direbus pakai sambel. Jadi kalau bagi aku kalau udah bulan puasa tuh kalau lagi sahur tuh pasti ada anyang apa tuh ada. Oh ya, sebenarnya sih itu kalau untuk untuk masakan itu agak relatif sih. Karena udah nggak ada juga sih patokan baku di bulan puasa itu masakannya harus apa. Cuman yang jelas di bulan puasa itu memang kita sedikit banyak ada makanan pembuka. Biasanya ada kolak lah, ada lamang tapai, ada banyak sajian kue-kue. Lalu nanti cendol juga cindua kata orang Padang kan. Yang dan khas itu banget ada nggak ada? Misalnya kalau kayak di Jakarta tuh ya, misalnya es blewah tuh kan hampir bisa dibilang atau timun suri itu keluarnya cuma pas bulan puasa banyak kan. Ada nggak di Minang tuh apa tuh yang mirip kayak gitu tuh? Di kalau dari kecil sih ya, dari kecil kalau kita sih biasanya ada cendol pasti. Lalu ada cindua kata orang. Kemudian kadang-kadang juga buat kolak. Nah, kolak ini lazim nih. Kadang-kadang sebagai keluarga buat kolak untuk pabukoan, dimakan di awal gitu kan. Lalu juga ada kayak es buah dan sebagainya, tapi lebih umum sih KNC. Cuman memang kalau untuk pabukoan itu lebih umum karena jujur masakan Indonesia sekarang sudah sangat banyak dan hampir mirip-mirip. Ada onde-onde kalau mau juga ada, dan juga ada lupis, ada talam, kue talam sari kayu. Jadi tergantung masing-masing keluarga dia pengen menghadirkan apa di rumah-rumahnya. Namun jadi nggak ada yang khas. Yang khas tadi pasti. Jadi cuma saking banyaknya, jadi ada kue talam pasti, ada kayak kolak, itu kolak udah banyak banget yang menyajikan di rumah-rumah kalau pas buka puasa. Ada kalau ampiang, ampiang ini terus terang tidak di semua tempat Kak. Ada misalnya kayak ampiang dadia ya, apalagi ampiang plus dadia. Dan ampiang dadia ini karena dadia itu kan ampiang selalu dikawinkan dengan dadia. Ya betul tuh, jarang yang makan di sore hari walaupun udah sering buat sih untuk pesanan. Cuman kalau ampiang dadia tuh dadiahnya itu dari susu sapi. Nah, dan itu tidak ditemui di Padang. Itu hanya ada di Bukit Tinggi dan di Payakumbuh atau di daerah-daerah yang dingin. Nah, kalau untuk daerah-daerah seperti Padang ini mah, kalau jujur
kita ada cendol sih, cendol, cindua, itu banyak orang jual cindol. Lalu kita juga banyak orang jual es buah, apa dan sebagainya yang mungkin Kan atau tajil-tajil. ada versi ampiang yang bisa dimakan sama cindo, bukan dah? Beda sih Kak. Ampiang dia tuh, kalau ampiang tuh kan terbuat dari beras ketan yang dikeringkan. Lalu nanti Enggak, diolah, dikasih. Biasanya sih dibilangnya ampiang juga gitu. Cindua terus ada apa sih modelnya kayak cereal gitulah, kering-kering gitu masukin ke cendol. Itu apa tuh? Ya, nah jadi ampiang itu dibuat dari ketan. Jadi beras ketan itu dikeringkan, lalu nanti kalau mau masak lagi ya di panas dengan air hangat aja udah cukup. Lalu nanti dikasih kelapa serut. Dia kelapa yang diserut, dikasih sedikit garam. Lalu biasanya sih kita makan dengan dadiah atau susu sapi yang fermentasikan. Lalu dikasih siraman gula nau. Udah gitu. Jadi ngiler kalau malam ini. Iya nih, aduh, kita sekalian ngabuburit, sebentar lagi buka puasa. Terus kan tadi ngomong ampiang dadiah di Bukit Tinggi. Nah, berarti kan ada makanan-makanan yang khas di daerah-daerah tertentu ya, di Minang. Mungkin bisa share sama audiens kita gitu. Ya, kalau misalnya udah lewat nih corona udah bisa jalan-jalan lagi ke Minang gitu. Apa yang bisa dimakan di kota-kota spesifik di Minangkabau? Oke. Jadi kalau kita bicara tentang masakan-masakan yang agak unik yang ada di Sumatera Barat, oke ceritalah. Teman-teman turun di Bandara Minangkabau. Nah, kalau teman-teman turun di Bandara Minangkabau, kita berjalan nih menuju di Pariaman. Di Pariaman itu terkenal dengan di Pariaman itu terkenal dengan ikan ya, karena dia daerah pantai. Jadi sajian gulai kepala ikannya tuh wah mantap banget. Jadi ada di sepanjang pantai-pantainya banyak yang jualan. Ada jualan nasi sek namanya. Nasi itu nasi kecil yang ada banyak sambal. Lalu dia banyak punya sajian ikan, gulai kepala ikan. Lalu dia juga ada ini salah lauk. Pernah dengar nggak salah lauk? Pernah dong. Salah lauk tuh yang bulat-bulat kuning ya. Nah itu di Pariaman. Lalu kalau kita naik ke arah atas sedikit, nah itu nanti di tepi-tepi jalan tuh ada yang jual. Nah kalau di Padang Panjang misal, di Padang Panjang itu terkenal sate pasti ya, sate Masukur, itu sangat populer. Kalau di Pariaman itu satenya berwarna kemerahan biasanya. Nah tapi karena memang sate Masukur dapat nama luar biasa, kemudian tempatnya juga dingin ya, Padang Panjang kan dingin tuh. Jadi udah capek-capek dari bandara Pariaman, sekitar sejam 2 jam sampailah kita di Padang Panjang. Tempat yang dingin kita makan sate gitu. Nah lalu dari Padang Panjang kita bisa singgah di Bukit Tinggi. Kalau di Bukit Tinggi itu ada banyak tempat di Bukit Tinggi yang kita bisa kunjungi untuk makan. Dan makanan di Bukit Tinggi pasti ya kayak apa namanya nasi kapau. Itu ada di pasar atasnya. Lalu ada sajian di pasar atas tipu kan dah. Harganya sudah kayak dimakan di Malioboro, mesti hati-hati kalau makan di nasi kapau di pasar atas. Oke. Nah, kalau untuk harga sih ini relatif ya. Jadi sebenarnya sih dari segi harga biasanya udah dicantumin harganya. Sekarang ya. Dan ya atau mending gini deh. Kalau biasanya ada cara ini pemerintah Sumatera Barat tuh kasih label rekomendasi. Jadi kalau mau masuk ke rumah makan yang ada rekomendasi aja. Lalu jangan malu untuk bertanya. Gitu. Ada stiker merah gede itu rekomendasi. Jadi itu nanti kalau ada yang dirasa kurang tepat, nanti kita bisa buat dikadukan ke pemerintah. Mungkin harganya mungkin nggak tepat dan sebagainya. Tapi secara umum itu cuma oknum doang. Ada 1-2 sih. Tapi memang ya seporsi masakan Padang ya paling ya 25-30 gitu pun udah cukup. Benar kayak di Padang itu kan rata-rata nasi bungkusnya di 20 sampai 25. 20-an lah. Tergantung menu apa yang mau kita masukin. Nasi ramas gitu, kayak ada rendangnya lah, dan ada nasinya, campur-campur gitu. Lalu kalau di Bukit Tinggi banyak ya, ada campurnya, ada satenya, dangu-dangu ada di tengah pasar itu ada satenya. Lalu ada juga pical. Nah di daerah dekat Ngarai gitu ada apa namanya, ada pical sikai. Itu enak tuh. Ada pical sikai itu dia udah lama banget, sudah berapa generasi, dan dia pakai jantung pisang. Lalu ada juga lamang tapainya di situ. Nanti kalau kita jalan-jalan di situ, mungkin ada banyak tempat juga yang kayak Simpang Raya, kayak Lapau Daman yang menjual masakan-masakan Minang yang
masih tanpa MSG dan lezat gitu. Dan memang jelas sih masakan Minang itu penuh dengan rempah ya Kak, dan gurih. Jadi ya kalau di Bukit Tinggi itu. Nanti kalau udah jalan kita ke daerah, mungkin kalau sebelum masuk Bukit Tinggi itu ada Bika ya, yang pernah Kakak ceritakan itu, Bika Ke Mariani. Mariana. Nah itu juga ada Bika ya, ada Bika, lalu ada Itia juga di Bukit Tinggi. Itia Lado Mudo di bawah Ngarai. Nah itu ada ya, ada bebek lado hijau gitu, bebek cabai hijau kalau, atau Itia Lado Mudo kalau bahasa orang Minang. Itu di Nah, Ngarai itu ya? ya di bawah Ngarai, itu biasanya populer di situ. Dan itu wajib dikunjungi. Dan sebenarnya sih kalau cerita Minangkabau sih cerita makan ya. Lalu nanti kita masuk ke Payakumbuh, kita juga ada rendang-rendang khas Payakumbuh, karena Payakumbuh juga sudah punya sentra rendang. Kemudian Payakumbuh juga sangat serius di bidang rendang. Mereka membangun sentra rendang, kemudian juga UKM-UKM juga sangat banyak di situ, dan juga ada kampung rendang di situ. Jadi kalau Oh, ada main ke kampung rendang. Payakumbuh tuh, ya Ada kampung ada rendang. kampung Itu rendang, jual ada macam rendang. di daerah Payakumbuh. Lalu di Hmm. Payakumbuh itu juga ada makanan khasnya di daerah Situjuh, ponge Situjuh. Nah itu udah belum berhasil sih masaknya, tapi itu enak banget. Ada cubada dimasak ala ponge, dan konon kabarnya masaknya lebih dari 20 jam. Waduh, 20 ini jam. lebih Jadi, heboh daripada ini. jadi, ah, Heboh daripada rendang jadi, masaknya. oh iya, jadi beda sih. Di cara masaknya kemarin tuh pas main-main ke situ, katanya jadi cubada itu gede-gede. Cubada itu nangka ya, nangka muda besar-besar, disusun, dikasih bumbu dan sebagainya, lalu dimasukkan ke dalam daun pisang, dan itu dibiarkan masak dengan api kecil di dalam wadah yang ditutup bener, ditutup. Dan itu dibiarkan saja. Apinya api kecil, dan besoknya sekitar berapa jam gitu, 18 atau 20 jam baru dibuka. Dia nggak boleh dibuka sebelum lebih dari 18 jam kalau nggak. Oke, oke. Nah, jadi Oh, lama masaknya dia jadi pakainya kayak api pepes kecil ya? gitu. Jadi kayak pepes, bukan? Mirip pepes tapi bukan pepes. Ya, tapi yang jelas sih prinsip kerjanya sama. Cuman kalau pepes kan memang apinya besar ya Kak. Kalau ini dia lebih api kecil. Dia mengandalkan api kecil sehingga cubada itu betul-betul matang sempurna, dan bumbunya itu menyatu. Jadi kayak gulai cubada tapi berbeda sih. Lebih kayak yang namanya juga ponge ya. Ponge itu memang kayak pange atau kayak palai, tapi memang bahan dasarnya adalah buah nangka. Hmm. Tadi Payakumbuh. Kalau apa? Batu Sangka apa? Makanan khasnya. Kan orang biasanya ke sana tuh ngelihat apa? Pagaruyung gitu kan. Yang perlu dicoba Oke, apa kalau kalau Batu sebenarnya sih Sangka? at least Minang itu kita punya kayak Batu Sangkar. Kalau khasnya sih ya, kalau udah sih, kalau untuk daerah Batu Sangkar sebenarnya sama, dia juga ada rendang, dia juga ada dendengnya dan sebagainya. Cuman memang yang paling mencuat itu betul-betul ya seperti kayak di Padang misalnya rendangnya, Bukit Tinggi ada nasi kapau, lalu kayak di Payakumbuh juga ada rendang, kemudian ada di Situjuh ada pongenya. Kalau di pesisir selatan kita jumpa ada kayak rendang lokan atau sajian-sajian lautnya. Di Padang banyak ya, juga ada laut, juga ada rendang, cuman lebih berempah. Jadi memang pada prinsipnya sih masakan Minang itu. Cuman memang ada beberapa daerah yang kemudian dia punya ciri khas, karena memang dia punya bahan baku lebih segar. Seperti Pariaman dengan gulai ikannya. Padang punya gulai ikan, Bukit Tinggi punya gulai ikan. Tapi gulai ikan Pariaman, kemudian gulai ikan mungkin di daerah pesisir itu enak banget. Karena dia ikan itu masih menggelepar, seger gitu, langsung dimasak gitu. Wah itu perfect banget lezat. Iya, iya, iya. Nah, mungkin boleh share ke kita tuh. Oh, ini ada pertanyaan nih. Udah Ya. cerita dong, Gordon Ramsay diajarin masak apa sama udah? Wah. Oh enggak, itu sama Gordon enggak lah. Udah nggak ngajarin juga lah. Itu Gordon kebetulan dia ke Padang, ada acara gitu di Nagio. Jadi ya pas jumpa ngobrol sebentar aja udah. Nggak ada ngajarin masak sih. Dah, bisa ajarin kita bikin itu nggak ada? Apa sambal lado basic di Padang tuh? Kan lumayan ya kalau bisa Oke, dapet. basic masak sambal lado. Sate Padang kok kuahnya bisa beda-beda sudah. Oke. Sate Padang gini. Udah tuh sedikit agak worry juga membahas tentang masalah sate. Sebenarnya sih masalah sate itu prinsip sate dan prinsip rendang itu mirip-mirip. Pasti ada bawang putih, bawang merah, dan nanti dia banyak rempahnya. Dan sate itu kalau merah, at least ya seharusnya kan dari cabai. Jadi udah sih berharap
pakem-pakem lama memasak masakan Minang itu dibudayakan. Seperti memasak sate itu ya kalau mau merah ya pakai cabai gitu kan, tidak pakai pewarna. Lalu kalau mau kuning ya pakai kunyit, tidak pakai pewarna kuning gitu kan. Jadi udah khawatir, mungkin ada beberapa oknum yang kemudian mencoba memasak sate dengan ya kita kan agak worry ya, warna terlalu merah, jangan-jangan takutnya ditambah apa. Tapi sebagian pedagang ada yang tetap dengan pakem lama, dia memang dia pakai cabai ya, cabai yang banyak sehingga dia agak pedas dan warna kuahnya merah. Lalu ada yang memang pakai kunyit dan yang sari kunyit yang agak banyak sehingga ada warnanya kuning bagus gitu. Seperti itu sih. Jadi memang beda-beda. Lalu ada dangun-dangu. Dangun-dangu itu ciri khasnya memang di daging yang dibaluri dengan kelapa serut gitu. Gitu kalau untuk sate Padang. Oke, lanjut ke Ence. Tadi apa ya? Lupa. Itu pengen belajar bikin apa sambal dasar itu. Oh ya, sambal ado, betul. Nah teman-teman, udah mau share nih. Mau share teman-teman kalau membuat sambal lado nih, teman-teman kalau ada dimanapun di banyak daerah, pokoknya cari cabai. Ini begini nih. Cabai keriting tadi ya udah ya. Cabai keriting. Nah, sambal lado tuh ada banyak beda. Jadi tapi yang basically adalah cabai. Cabainya banyakin. Ini kalau mau nimbang sekitar 1/4 atau 2 on. Lalu gunakan agak bawang putih. Bawang putih agak 3 sampai 4 buah. Bukan ini ya golongan. Buah tuh seperti ini. Nih satu buah nih. Nah, buat sekitar 3 sampai 3-an cukup. Lalu bawang merah tadi sekitar 4 sampai 5. Bawang merah. Nah, lalu jangan lupa nih kasih sedikit asam. Asam jeruk. Nah, ini asam. Nah, jadi kalau pingin buat yang rebus gampang. Kalau pingin buat kalau kata orang tua dulu kan ada sambal lado uwo ya. Sambal lado uwo ini sambal lado yang direbus, yang lebih healthy, nggak pakai minyak. Jadi cukup rebus 2 on bawang tadi yang udah dikupas kepalanya dengan bawang merah agak 8 siung, bawang putih juga sekitar 3, cukup 3 biji ya. Kemudian pakai tomat ya, tomat. Ini tomat boleh 1, boleh setengah, dan itu direbus semua. Dan jangan lupa kalau ada ikan teri, ada nggak Kak di Singapura? Ada. Nah, ikan teri ada ya? Nah, ikan teri itu perfect banget tuh. Ikan teri digoreng. Jadi bahan-bahan tadi itu direbus dulu. Direbus dengan garam. Direbus, kasih garam 1 sendok kan. Biarkan dia direbus sampai dia lunak, dikeluarkan, ditiris. Setelah ditiris itu digiling. Digiling sampai dia, tapi nggak usah terlalu halus. Cukup sampai dia hancur. Lalu nanti dikasih asam tadi. Disiram pakai asam ini. Aduk, kasih terasi sedikit. Kasih terasi. Lalu boleh kita taruh ikan teri yang habis digoreng tadi. Ikan teri. Nah, lalu kalau seandainya kalau seandainya pingin lebih banyak lagi, kita bisa rebus terong loh. Terong ada nggak di situ Kak? Telur apa terong? Dua-duanya ada sih. Hah? Terong ada ya? Terong ada. Di Singapura? Ada. Nah, terong direbus barengan dengan cabai tadi itu enak banget. Jadi nanti yang dihalusin cabai, bawang putih, bawang merah, tomat, kemudian dikasih sedikit terasi, garam, kemudian siram dengan jeruk nipis tadi sedikit. Kemudian di atasnya kita kasih topping teri dan terong tadi. Wah, itu perfect. Wah, dan pakai telur juga bisa. Telur juga bisa. Telur yang direbus. Rebus telur. Jadi di plating di atas cabai yang udah digiling halus tadi, di plating telur, di plating terong, sama di plating teri. Wah, itu udah surga dunia banget. Wah. Atau daun ubi juga kalau ada. Pucuk ubi ya direbus. Ya, daun pucuk ubi juga direbus, letak di atasnya itu enak banget. Nah, itu untuk sambal lado rebus. Kalau goreng lebih gampang lagi. Kalau goreng ya tinggal dihalusin cabai tadi dengan kalau teman-teman lagi di luar nih, lagi di Singapura atau lagi di mana, nggak punya papan penggiling atau nggak punya batu giling gitu, tinggal ambil cabai tadi, dipatahin, lalu masukkan ke blender, tapi jangan kasih air, kasih minyak aja, kasih minyak dikit. Nah, jadi masukin semua bahannya ke situ, dan jangan terlalu halus juga, buat agak hancur-hancuran dikit. Kalau bawang merah, bawang putih tinggal iris saja. Nah, cabenya mungkin tinggal dikasih blender, tapi jangan terlalu hancur. Udah, digoreng. Nah, goreng.
Boleh dikasih bawang, boleh dikasih terasi, garam. Nah, tapi yang paling penting adalah jangan lupa ya, mau pakai cuka boleh atau mau jeruk nipis juga boleh. Tapi yang paling penting cara masaknya. Nah, kalau masak cabai ini, ketika di awal panasin minyak dulu nih, baru masukin cabai, kan dia bunyi tuh, zoom, gitu kan. Setelah bunyi, kan nanti naik asapnya dikit tuh. Lalu aduk rata. Setelah aduk rata, nanti ketika dia hampir matang, itu biasanya tuh gelembung-gelembungnya makin mengecil kan, Di gelembung-gelembung minyak. minyak kan. Jadi udah agak kecil dikit dan apinya ya kecil-kecil sedang aja, jangan terlalu gede, pasti hangus nanti. Udah itu pasti nanti ketika wanginya udah enak banget. Jadi ketika wanginya sudah keluar dari cabai tadi, langunya udah keluar, bau langu tuh mungkin bau-bau mentah cabai ya. Kalau masaknya sempurna, bau langu itu hilang, bau-baunya hilang, yang ada tuh harum. Lalu nanti setelah itu terakhir baru dikasih cuka sedikit atau sari jeruk nipis tadi. Lalu kalau kayak garam, penyedap rasa itu boleh dikasih di akhir. Hmm. Seperti itu Kak Ince. Oke, oke, oke. Terima kasih banyak. Wah, ini udah time is running out. Tapi coba kalau misalnya ada yang punya burning question buat Uda Dian, coba kita lihat ada Siap. pertanyaan nggak? Boleh ayo teman-teman yang dimanapun berada, silakan bertanya apapun. Kita bisa diskusi di mumpung yang waktu yang masih ada ini. Kalau Uda Ayo ada sendiri, pertanyaan apa yuk? makanan favorit Minang. Udah, saya pernah makan gulai terus ada usus sapi. Gulai Tambunsu namanya. Itu gulai Tambunsu. Ada Gulai usus Tambunsu. sapi. Tahu Kak? Kak Ince tahu gulai Tambunsu? Enggak. Jadi gulai Tambunsu itu usus sapi ya, itu dibersihkan. Setelah dibersihkan, setelah bersih betul ya, memang betul-betul bersih karena usus itu kan tempat kotoran sebenarnya. Lalu dibersihkan betul, Aduh, dibersihkan, ya dibersihkan apa enak banget lah itu ya. Jadi setelah dibersihkan itu nanti kayak ya gulai Tambunsu, usus sapi yang diisi. Nah, biasanya sih cukup diisi dengan telur dikocok, lalu nanti boleh telurnya dikasih sedikit bumbu atau apa gitu, bawang juga boleh, atau pakai tahu, ada yang pakai tahu. Tapi sebagian cukup pakai telur, kasih sedikit cabai, diaduk, kasih mungkin boleh kayak bumbu-bumbu bawang putih yang udah digiling dan sebagainya masuk ke situ. Yang udah ini ya, yang udah matang, jadi masukkan ke dalamnya, nanti di-cut, kemudian dimasukkan ke gulai. Nanti di gulai ya matang ya dipotong gitu. Oh. Seperti Terus itu ada yang sih. nanya nih dah, buat sambal hijau gimana caranya? Cabai merah diganti cabai hijau. Nah, yang nanya sambal hijau nih, nih cabenya nih. Ini Oh, cabai, cabainya. cari cabai yang begini. Oh. Nah, cabai yang begini nih. Cari cabai yang keriting-keriting begini hijaunya. Ini perfect banget untuk dimasak. Dan sebenarnya caranya sama dengan yang tadi. Kalau sambal hijau tuh tetap ya, goreng bawang. Kalau memang mau yang gorengan, goreng bawang merah, bawang merah agak banyak. Banyakin aja bawang merahnya, bawang putih dikit, kemudian cabainya agak banyak. Lalu yang paling penting adalah di akhir itu kasih kayak jeruk nipis tadi, dikit. Nah, lalu jangan lupa terasi dikit. Nah, itu udah perfect enaknya. Tapi memang Oh, jadi inti memasak itu adalah kesabaran ya teman-teman. Teman-teman jangan pelit dengan bahan. Jadi yang kayak bawang merah itu pengaruh banget ke masakan. Karena bawang merah itu buat masakan jadi wangi dan enak. Ya benar, mirip haggis, tapi beda sih. Lalu nanti sentuhan terakhirnya jangan lupa juga dengan cuka atau dengan jeruk nipis. Dan intinya adalah memasak tuh ya nggak boleh apinya terlalu besar. Apinya juga harus kecil sedang supaya dia betul-betul matang sempurna. Dan mau kita sehebat apapun memasak, tapi kalau kita nggak sabar, ya susah ya. Memang sih namanya gulai usus juga, tapi yang nama asli Padangnya ya Tambunsu. Jadi intinya adalah cabai. oh, ini kayaknya Boleh daun jeruk. dikasih lime leaves, tapi nggak wajib. Nggak wajib. Tapi sebenarnya gini, yang lime leaves yang ini gunanya untuk mewangikan. Ini wangi-wangi. Wanginya enak banget. Dan kalau mau boleh, tapi nggak boleh banyak. Tinggal mungkin dalam adonan seperempat cukup segini loh. Jadi hanya ini fungsinya mewangikan. Mewangikan. Jadi kalau nggak pakai itu, efeknya cuma di wanginya aja udah ya? Wanginya Di agak kurang wanginya ya? doang.
Dirasa Ah, nggak berubah. Cuma yang penting basic dari sambal lado Minang tuh bawang putih, bawang merah, dan cabai cabai hijau keritingnya betul. Cabai hijau keriting ini yang paling penting. mm-mm. Lalu kasih sedikit terasi dan sentuhan jeruk jeruk nipis. Oh, kalau minyaknya Gitu. minyak apa aja bisa dah? Atau minyak kelapa lebih enak gitu? Enggak. Minyak Minyak apa aja? terbaik itu minyak kelapa. Minyak Untuk kelapa. memasak masakan Minang itu minyak kelapa. Kayak minyak kelapa Hmm. itu perfect. Kalau minyak sawit ya banyak yang pakai, cuman karena harganya murah ya. Tapi minyak kelapa itu salah satu yang terbaik. Karena wanginya minta ampun. Wanginya tuh kalau masak apapun ya, mungkin hanya sambal lado saja dengan minyak kelapa, aduh amboy, tiga masuk masuk bawang itu wanginya udah nyebar kemana-mana gitu. Bikin lapar. Oke, satu pertanyaan terakhir kita kasih kalau ada sebelum kita Oke, tutup. pertanyaan terakhir teman-teman, silakan, silakan. Mm-mm. Ada yang punya pertanyaan buat Uda Dian, mumpung chef Minang kita ada di sini? Kalau Uda Dian punya itu nggak apa IG apa gimana gitu, kasih-kasih resep gitu? Nggak ada dah. Mungkin Gimana upload-upload kak? resep gitu? Heeh. Nggak, misalnya kan kadang ada yang suka upload-upload resep gitu, nggak ada dah. Di IG-nya udah nggak ada resep-resep gitu. Misalnya kita mau belajar masak, Oh resep belum sih, cuman oh belum udah ya? pernah sharing beberapa resep dengan di berbagai media juga. Udah Mm-mm. juga pernah kasih resep secara free di buku A New Approach of Indonesian Cooking. Itu ada Mm-mm. buku dari seluruh resep masakan Minang di buku A New Approach of Indonesian Cooking yang diterbitkan oleh Marshall Cavendish Singapura. Oh, oke. Wah. Itu 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 udah seluruh masakan Minang di situ tuh udah yang punya. Waktu itu Ah, diminta oleh halo Selamat Ferry, selamat berbuka. Diminta ah, oleh Pak Hen van Holzen, dia mau buat buku, dia belajar sama Uda di Padang. Jadi ada beberapa chef internasional yang udah belajar sama Uda di Padang itu kayak Pak Hein van Holzen, kayak Chef Anissa Hello yang dari Timur Tengah, juga ada Chef Larali yang kemarin sudah buat buku juga coconut. oh, Jadi coba boleh teman-teman boleh yang di diulang udah nama bukunya A New Approach of A New Approach of Indonesian Cooking. Oh, Indonesian Cooking. Oke. Nah, Ya, bisa dicari di tuh situ ya di ada resep toko rendang buku dari Uda. kesayangan. Heeh. Ya, di situ ada resep rendang, ada gulai udang, ada gulai daging dan sebagainya. Oke, oke. Ya mungkin begitu aja kali Daya nih udah pada mau buka semua. Terima kasih banyak atas waktunya. Buat yang ngedengerin, semoga sekarang udah pada pinter bikin rendang, bikin Ya, sambal lado merah, sambal lado hijau. Kalau mau coba-coba masak, aku diundang ya. Oke, terima ya. kasih banyak semuanya. Selamat Terima kasih berbuka banyak. puasa. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini sekarang kita ON.